Bagus makan kurma, ribet jelimet makanan kita, masak nasinya, buat sambal belacannya lagi, buat gulainya lagi. Orang Arab nggak cukup kurma. Siapa yang makan kurma ajwah 7 butir, maka akan selamat dari sihir dan setan. Tanam kurma ajwah. Pulang dari Makkah, lupa beli kurma. Sudah beli kurma, koper hilang. Tinggal mudah, di mana beli kurma? Datang ke Aceh. Kebun dari mana? Dekat dari airport. Ustaz Somad turun di airport Sultan Iskandar Muda, hanya 5 menit sampai ke kebun kurma. Ustaz Somad belum tadi sudah. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu akan hadir anak-anak Aceh, para entrepreneur. Amin. Mereka akan menanam kurma. Tidak mustahil orang Arab akan datang membeli kurma kemari, karena dunia persaingan global. Maka sejarah Aceh masa lalu kita sudah, masa sekarang masa pembibitan, masa penggemblengan untuk akan datang. Memang yang namanya sekolah ini gak ada yang enak, adik-adik, anak-anakku sekalian. Seorang anak lajang meletakkan cincin permata di tangan gadis buah hati belayan jiwa. Dari mana itu cincin emas? Orang melihatnya dalam etalase. Apa kata dia? Mantapnya. Diletakkan di mall. Super hebat. Calon suami dengan pasangan calon istri melihat. Adik mau beli yang mana? Yang ini aja ya bang. Iya. Tanya penjual. Ini berapa pak? 300 juta. Semua ingin jadi cincin mahal dengan mutiara manikam di atas etalase mall super mahal. Tahukah kalian dari mana emas itu berasal? Dari pedalaman Kalimantan yang saat itu bercampur di dalam sungai antara 3 yang kuning emas, kuning tanah liat, dan kuning satu lagi. Akhirnya kemudian tanah ini diambil, dimasukkan ke kuali, digoncang air, berkuang. Orang yang sedang mencari emas itu berkuang dengan tanah liat. Ketika dia berangkat pagi, masih bisa dibedakan mana orang, mana sapi. Pada saat pulang sama betulnya. Lalu kemudian setelah digoncang, menghasilkan emas-emas tercampak tanah liat, tercampak kotoran.